Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Sumpah. Matius 5 ayat 33-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada kebiasaan orang dengan bersumpah, agar kata-katanya dapat dipercaya. Kata sumpah kadang diucapkan tidak dengan serius, karena yang disumpahkan bukan perkara yang serius. Kebiasaan ini adalah kebiasaan buruk dan harus dihilangkan. Seorang penulis dan teolog bernama Hunter mengatakan bahwa sumpah itu timbul karena orang sering berbohong. Manusia tidak mudah percaya dengan kata-kata, maka harus ditambahkan sumpah serapah untuk meyakinkan. Bahkan manusia harus menambahkan ungkapan yang melebih-lebihkan dalam segala bentuk hiperbola agar orang lain percaya. Padahal, untuk mendapat kepercayaan orang lain, kita tidak perlu bersumpah. Cukup dengan berkata jujur dan sesuai faktanya, maka orang akan percaya. Kata sumpah biasa diucapkan dari orang yang mungkin sejak kecilnya kurang mendapat kepercayaan dari orang tuanya, karena mungkin orang tuanya terlalu khawatir, akhirnya bersikap overprotective kepada anak, dan anak merasa kurang mendapat kepercayaan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita orang-orang percaya untuk tidak bersumpah, bahkan bersumpah atas nama diri sendiri, karena Tuhan tahu bahwa manusia itu daging, yang rentan akan godaan, tipu daya, dan bahaya-bahaya lainnya yang dapat mengguncang komitmen kita. Tidak sedikit kasus penipuan orang-orang ternama, orang yang katanya terpercaya, lembaga-lembaga besar yang mengobrol janji di awal agar orang tertarik tetapi akhirnya menipu. Begitulah dunia, sering tidak pasti. Alasan lain yang lebih penting kenapa orang percaya tidak boleh mengucapkan sumpah adalah keadaan, masa depan, semua ada dalam kontrol Tuhan. Tidak selalu sama dengan keinginan dan harapan kita, bahkan tidak sesuai dengan rencana-rencana kita, dan belum tentu terjadi jika Tuhan tidak berkehendak. Dan keinginan kita pun tidak lebih berkuasa dibandingkan kehendak Tuhan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, belum tentu terjadi, dan pasti tidak akan terjadi ketika Tuhan tidak berkehendak. Maka dari itu, sumpah itu dilarang bagi orang-orang percaya. Dalam pengajaran lainnya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata sia-sia teks Yunaninya adalah argos. Kata argos terdiri dari dua kata, a yang artinya tidak, dan ergon artinya pekerjaan. Argos artinya perkataan yang tidak bekerja, tidak berfungsi, tidak berguna, dan tidak menguntungkan. Kita harus belajar untuk berkata-kata dengan jujur, karena orang yang mengucapkan perkataan yang tidak jujur harus mempertanggungjawabkannya satu persatu kelak di penghakiman Kristus. Ada sebuah sekte kaum Yahudi di zaman Tuhan Yesus yang bernama kaum Eseni. Kaum ini adalah kaum yang mengasingkan diri dan tinggal di goa-goa. Dan kaum ini adalah kaum yang memberikan sumbangsih sangat penting bagi kekristenan. Mereka banyak menyalin kitab suci Perjanjian Lama. Mereka adalah penulis naskah Laut Mati yang salinan-salinan Alkitabnya dapat ditemukan sekarang dan sangat berharga, bahkan tak ternilai harganya. Kaum Eseni ini adalah orang yang menjaga kehidupannya lurus sesuai dengan firman Tuhan, terutama soal perkataan. Mereka orang yang setia dengan perkataannya,
dan mereka tidak pernah bersumpah apapun. Mereka menilai sumpah itu lebih berat daripada penipuan, sebab mereka berpendapat bahwa seseorang yang tidak bisa dipercaya tanpa bersumpah sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Mari kita sama-sama belajar dari kaum Eseni, dari pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, untuk kita tidak bersumpah serapah, karena masa depan ada di dalam kontrol Tuhan, bukan dalam kendali kita. Berkatalah jujur sesuai apa adanya. Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan Yesus memberkati.